Sebagian orang tidak berani menjalani hidup seutuhnya dan memilih untuk hidup dalam belenggu yang membatasi diri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal kebijaksanaan suku Toltec kuno dalam menjalani hidup. Seringkali kita membatasi diri untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Miguel sendiri tercerahkan ketika dirinya hampir meninggal karena kecelakaan mobil. Kejadian ini membuat dia menyadari kalau hidup itu bukan hanya soal kesuksesan atau kekayaan materi. Ada hal yang jauh lebih memuaskan. Pertemuannya dengan seorang syaman mengajarkan Miguel tentang sebuah rahasia kebijaksanaan kuno yang diterapkan oleh suku Toltec dalam menjalani hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kebijaksanaan dari suku Toltec. Miguel lahir di Meksiko, belajar kedokteran, dan bekerja sebagai ahli bedah selama bertahun-tahun. Kemudian, suatu hari hidupnya berubah karena kecelakaan mobil yang hampir membunuhnya. Jadi, Miguel menjadi murid dari seorang syaman, orang yang diyakini memiliki kemampuan supranatural dan bisa menyembuhkan penyakit. Melalui syaman itu, Miguel belajar soal kebijaksanaan kuno yang berasal dari suku Toltec. Sebagai informasi, orang Toltec tinggal di Meksiko Tengah, terdiri dari para prajurit dan seniman yang hidup pada abad ke-6 dan abad ke-8. Suku Toltec dikenal sebagai pemahat batu yang legendaris dan seniman yang banyak meninggalkan bangunan dan ukiran batu. Tradisi mereka adalah pendidikan dan pengetahuan yang diturunkan ke generasi berikutnya. Miguel akan menunjukkan bagaimana konsep dan ide Toltec dapat membantu kita mewujudkan potensi penuh dalam diri untuk menjalani hidup yang seimbang, bahagia, dan tidak terjebak dalam beban harapan orang lain. Dia mengatakan kalau kita harus menjadi seorang prajurit seperti suku Toltec. Bedanya, ketika zaman dulu menggunakan tombak dan panah. Di zaman sekarang, menggunakan ketajaman pikiran. Suku Toltec sudah paham kalau setiap manusia harus bertarung di dalam pergumulan batinnya. Ini adalah pertarungan dengan cara pandang lama yang sudah mengakar jauh sejak kita lahir. Cara pandang ini ibaratnya mencuci otak kita sejak kecil, di saat kita terlalu muda untuk bisa berargumen dan berpikir kritis. Sejak pertama kali membuka mata di dunia, seorang anak diajarkan bagaimana caranya untuk hidup, entah itu melalui orang tuanya, gurunya, atau lingkungan sekitar. Anak itu juga belajar perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk. Ibaratnya, anak itu diajarkan bagaimana menjadi manusia. Miguel menyebut hal ini sebagai domestikasi. Bagaimana dunia luar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara kita menjalani hidup. Saking kuatnya domestikasi, hingga di satu titik kita tidak perlu orang lain untuk mengajarkan kita caranya untuk hidup. Kita bisa menjadi orang yang mendomestikasi diri kita sendiri melalui serangkaian kepercayaan dan sistem reward dan punishment yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kepercayaan ini ibaratnya sebuah hukum yang mengatur hidup kita seperti apa dan kita anggap sebagai kebenaran sejati. Namun di sisi lain, istilah domestikasi umumnya tidak terlalu positif. Hal ini mendorong kita untuk menjadi takut dan mulai menghakimi. Saat kita dihukum karena tindakan buruk dan dihargai ketika kita mematuhi aturan dunia luar, kita terobsesi dengan hadiah. Pemikiran ini lalu mendasari kita untuk melakukan tindakan yang baik hanya demi menerima hadiah. Padahal, kita harus melakukan tindakan yang baik demi tindakan itu sendiri. Di sisi lain, hukuman karena tidak mematuhi sebuah aturan membuat kita merasa seperti orang yang tidak cukup baik. Berdasarkan ini, Miguel percaya ketakutan terbesar kita adalah menjadi diri kita yang sebenarnya. Kedua, cara pandang baru dalam hidup. Kita bisa terbebas dari belenggu masa lalu. Miguel menyarankan ada 4 kesepakatan baru yang bisa kamu buat dengan dirimu hari ini. Kesepakatan pertama, be impeccable with your word. Artinya, menjadi sempurna dalam perkataan. Ini merupakan kesepakatan pertama yang paling penting, namun sulit dijalankan. Miguel menjelaskan kata impeccable berasal dari bahasa Latin, yaitu kata dosa, dan awalan kata tanpa.
Dia juga menjelaskan kalau dosa berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi, menjadi sempurna dalam perkataan berarti kamu bertanggung jawab atas tindakan yang kamu ambil dan tidak menghakimi apapun. Konteksnya bukan hanya tidak menghakimi orang lain, tapi juga diri sendiri. Miguel menjelaskan, perbedaan besar antara seorang prajurit dan seorang korban adalah korban merasa tertindas, sedangkan prajurit menahan diri. Perlu dipahami, terkadang kata-kata itu punya efek yang luar biasa di luar bayangan kita. Kata-kata merupakan fondasi dari sebuah konsep, cara kamu memberikan label kepada orang lain, dan kepercayaan. Kamu harus berhati-hati sebelum berucap, karena mungkin saja dapat menciptakan sebuah ilusi kehidupan yang berbahaya. Tips sederhana yang bisa kamu coba adalah biasakan untuk berucap sesuai dengan maksud yang ingin kamu sampaikan. Apabila kamu ragu, lebih baik diam saja. Kesepakatan kedua yang bisa kamu buat dengan dirimu adalah don't take anything personally. Artinya, jangan mudah tersinggung. Jangan biarkan ucapan orang lain menyakitimu. Apa yang orang lain katakan tentang dirimu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Namun, itu merupakan realita yang mereka lihat. Misalnya, ketika seseorang merasa kalau kamu adalah orang yang kasar, mungkin hal ini berasal dari interaksinya ketika mood kamu sedang buruk. Tapi, apakah setiap saat kamu merupakan orang yang kasar? Tentu saja tidak. Kita harus punya jati diri yang kuat sehingga kita tidak perlu bergantung pada pendapat dan penilaian orang lain untuk membuat diri kita merasa bahagia. Inilah yang membuat Miguel menekankan, jangan mudah tersinggung. Karena ketika kita berhenti bersikap seperti itu, maka kemarahan, iri hati, dan kesedihan akan hilang. Masih berkaitan dengan kesepakatan pertama, di sini kamu juga harus ingat kalau kamu adalah orang yang bertanggung jawab dengan dirimu. Kita tidak perlu fokus pada informasi yang berasal dari luar diri, melainkan fokus menerima semua kelebihan dan kekurangan di dalam diri serta mulai memperbaikinya. Ketiga, melihat hidup dengan lebih jernih. Kesepakatan ketiga adalah don't make assumptions, artinya jangan buat asumsi. Kamu harus punya keberanian untuk bertanya dan mengungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Gunakan bahasa dan cara penyampaian yang mudah dipahami untuk mencegah terjadinya salah paham. Asumsi seringkali mengarah pada penderitaan karena hanya berisi sedikit kenyataan dan sisanya hanya imajinasi kita sendiri. Semakin sering kita berasumsi apa yang orang lain pikirkan, maka hal ini malah akan buat kita menjadi stres. Contoh sederhana yaitu ketika pasangan saling berasumsi. Sebagian orang seringkali berasumsi kalau pasangan mereka tahu apa yang mereka inginkan. Dampaknya, ketika pasangan mereka tidak berperilaku sesuai dengan asumsi awal, maka mereka menjadi kecewa dan marah. Mereka menganggap kalau pasangannya tidak perhatian lagi. Padahal, jika mereka berdua bisa berkomunikasi dengan jujur dan jelas, hal ini bisa dicegah. Kesepakatan keempat adalah always do your best. Artinya, selalu lakukan yang terbaik. Nikmatilah prosesnya dan tanpa kamu sadari, maka kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan. Melakukan yang terbaik artinya kamu harus berusaha sebaik mungkin pada hal yang bisa kamu kontrol. Dampaknya, kamu akan menikmati kegiatan tersebut, bukan hanya menikmati hadiah atas suksesnya kegiatan tersebut. Miguel mencontohkan bagaimana cara kita melihat pekerjaan. Jika motivasi utama kita bekerja adalah uang, maka kita tidak pernah melakukan sesuatu dengan usaha terbaik. Mungkin saja kita mendapat gaji yang besar, namun ada bagian yang kurang dan tidak membuat kita bahagia. Apa yang orang lain katakan tentang dirimu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Mulailah bertanggung jawab atas hidupmu sendiri dan selalu lakukan yang terbaik. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.